Kasbel, podcast Travel on Air. Halo, selamat datang di Kasbel. Podcast Travel. Nah, sebelum lanjut ke podcastnya, kami berdua pengen kenalin diri dulu nih. Oke, buat yang belum kenal, kenalin gue Vero dan ini Bintang. Kita sama-sama dari kelas 10 akuntansi 2. Jadi, kami berdua diberi kesempatan oleh OSIS MPK untuk membawakan program podcast kali ini. Yap, bener banget. Di podcast perdana ini kita akan bawain tema Valentine Day. Pastinya teman-teman Travel udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya Valentine Day. Jadi, kami juga berharap dengan dibuatnya podcast kali ini bisalah memberikan sedikit hari Valentine ini dan juga memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman tentang arti Valentine yang sebenarnya. Ya, bener banget. Nah, sebelum kita lanjut ke inti dari podcastnya, kan nanti ada beberapa segmen yang akan kita bawain ke depan ya. Apa aja sih, Tang, kira-kira segmen yang akan kita bawain ke depannya nanti? Jadi di podcast kali ini kita punya 3 segmen nih. Jadi segmen pertama nanti kita akan membahas tentang Valentine, kayak asal-usul Valentine, materi sejarah munculnya Valentine, dan beberapa fun fact tentang Valentine. Dan segmen kedua nanti kita membahas tentang love language nih yang lagi hits di kalangan anak-anak muda. Dan segmen terakhir, yaitu segmen ketiga, kita akan membacakan duduk serta cerita-cerita menarik dari teman-teman yang telah menjadi partisipan dalam mengisi Google Form yang waktu itu kita sebarkan gitu. Oke, ini kayaknya segmen yang akan kita bawain ke depannya seru-seru banget sih, karena kan di segmen yang kedua juga, di segmen yang ketiga itu pastinya bakal jadi segmen yang paling seru. Apalagi nih ya, di segmen yang kedua kita akan ngebahas love language. Nah, apalagi di semua sosial media kayaknya lagi ngebahas love language kan. Di segmen ketiga juga nggak kalah asik sih, menurut gue jadi segmen yang paling santai, karena kita akan nge-spill sedikit-sedikit nih cerita dari teman-teman Strabel sekalian. Oke, langsung aja nih ke topik pertama nih, tentang Valentine. Kalau menurut Vero sendiri nih, gue pengen nanya nih, kalau menurut lu gimana sih, apa sih arti Valentine gitu? Menurut gue pribadi, sebenarnya tuh Valentine Day itu kan universal banget ya, nggak melulu perihal pasangan. Jadi menurut gue Valentine Day adalah hari kasih sayang yang dimana kita merayakan hari itu dengan orang-orang tersayang. Entah itu dengan orang tua, teman, atau mungkin sahabat. Ya, intinya orang-orang yang kalian sayang lah. Kalau menurut lu gimana, Tam? Kalau menurut gue sih kurang lebih sama ya kayak Vero. Kayak kita tahu kan hari Valentine kan hari kasih sayang ya. Berarti kita bebas dong memberikan kasih sayang kita kepada orang lain. Entah itu ke teman kita, ke sahabat kita, ke keluarga kita, ke siapapun itulah tanpa pengecualian gitu. Ya, bener banget sih, karena kayak nggak ada batasan juga kan untuk merayakan hari kasih sayang dengan siapapun itu. Tapi nih, Tang, tadi kan kita udah ngebahas apa itu Valentine menurut kita masing-masing nih. Tapi nih, menurut lu sebagai cowok, gimana sih cara merayakan Valentine Day itu? Apa mungkin kayak gimana? Tolong dong kasih tahu gue. Kalau menurut gue ya, sebagai cowok nih, banyak tahu cara buat ngerayain hari Valentine gitu ke pasangan mereka. Kayak mulai simpel-simpel aja, kayak ngasih ucapan selamat gitu, kayak selamat hari Valentine. Atau mungkin dengan memberikan coklat, bunga biar lebih sweet gitu. Atau juga sekarang banyak orang yang lebih suka dengan quality time, karena nggak tahu kenapa mereka lebih merasakan kenyamanan gitu dengan quality time gitu. Yes, bener banget kata Bintang. Soalnya gue pribadi juga nih ya, akhir-akhir ini lagi seneng sama quality time. Nih, tapi buat teman-teman Strabel yang masih bingung gimana cara merayakan hari Valentine, bisa banget nih ikutin saran-saran yang tadi Bintang sebutin. Kayak misalnya kasih kata-kata, kasih bunga, kasih coklat. Ya kalau ada waktu luang boleh lah ya quality time gitu. Oh iya, Fer, gue juga punya beberapa fun fact nih tentang Valentine. Gue punya fun fact tentang Valentine yang bisa lah menambah wawasan teman-teman tentang Valentine ini. Jadi di fun fact pertama, tradisi Valentine ini udah berlangsung kurang lebih 600 tahun. Berarti bisa dibilang 6 abad lah ya. Dan fun fact kedua, nama Valentine ini diambil dari nama seorang santo di Roma pada tahun 278 Masehi pada pemerintahan Kaisar Claudius II. Jadi kalau nggak salah nama santonya itu Santo Valentinus yang melanggar suatu kebijakan gitu. Singkat ceritanya gini, di Roma kan pada zaman itu lagi gencar-gencarnya nih peperangan, entah itu pembagian kekuasaan ataupun pembagian wilayah. Jadi tentara Roma ini kekurangan personil nih,
usut punya usut, banyak tentara Roma yang nggak ikut berperang karena mereka terikat oleh pasangan mereka. Kayak anak istri mereka lah ceritanya. Kan kita kan tahu ya kalau peperangan resikonya nyawa ya. Kan nggak lucu tuh kita bisa pergi tapi nggak. Jadi di kesempatan itu, Santo Valentinus ini berinisiatif untuk menikahkan pasangan-pasangan muda. Sedangkan pada zaman itu ada kebijakan yang dimana nggak boleh menikah. Ya udah ketahuan sama Kaisar Claudius II ini. Dia ditangkap, dihukum, dan dihukumnya juga nggak main-main, dihukum penggal. Gitu. Oh my God. Jadi Valentine Day ini diambil dari kisah nyatanya Santo Valentinus. Untuk fun fact kali ini gue bener-bener cukup tercengang sih karena gila. Jadi Valentine Day yang selama ini kita anggap romantis, sweet, chill gitu diambil dari kisah nyata yang cukup amat sangat mengerikan ya karena harus dihukum penggal gitu. Ini wah gila sih. Ini gue bener-bener baru tahu banget sih. Tapi untuk fun fact yang pertama yang lo sebutin bahwa Valentine Day itu udah dirayakan, udah berlangsung selama 600 tahun itu gue kayaknya udah pernah denger sih ya karena kan udah jadi rahasia dunia lah ya bahwa Valentine Day itu jadi budaya di seluruh dunia. Tapi nih ngomongin fun fact yang kedua nih jatuhnya bukan fun fact gak sih lebih ke bad fact gitu? Iya sih kayak lebih ke perfect, bener-bener lebih ke perfect. Oke, dari tadi kita udah banyak nih cerita-cerita tentang Valentine nih. Berarti kita udah punya gambaran lah sedikit tentang Valentine. Kayak kurang lengkap aja nggak sih kalau kita nggak langsung ke segmen love language gitu kan? Apalagi masih berhubungan nih dengan cinta percintaan gitu. Ya, yes, bener banget kan. Apalagi love language kan lagi banyak tuh diomongin di semua sosial media. Kayak buka Instagram dikit isinya love language. Buka TikTok dikit isinya love language. Ya, semua love language lah ya. Ini kan kita udah beberapa kali ngerekap hasil yang udah kita cari di media sosial nih. Sebenarnya love language itu apa sih, Tam? Jadi menurut Republika.co dari tadi, love language adalah cara seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Selain itu menjadi gambaran preferensi personal terkait bentuk perlakuan yang bisa membuat orang merasa dicintai. Dan juga love language ini nggak cuma satu, ada 5 nih. Bisa tolong kasih tahu nggak buat teman-teman, siapa tahu kan ada yang masih asing gitu di bagi kuping mereka. Oke. Nih, jadi tadi kan love language ada 5 ya. Yang pertama itu ada word of affirmasi, lalu yang kedua ada receiving gift, yang ketiga ada physical touch, yang keempat ada act to service, dan yang kelima ada quality time. Teman-teman Sabel gitu khususnya para cowok bisa lah gunain kelima love language yang tadi kita sebutin gitu biar lancar lah kita. By the way nih, kita kan udah banyak bicara nih tentang love language nih. Kayak gue penasaran gitu sama Vero. Udah pernah ngerasain love language yang mana aja sih dari yang kelima kita sebutin tadi gitu? Sharing dong ke teman-teman. Oke, boleh. Tapi ini sebenarnya gue agak males ya sharing-sharing gini, tapi buat teman-teman Scrabble boleh lah ya kita sharing sedikit-sedikit. Nah, untuk gue pribadi ya, gue kayaknya udah pernah ngerasain 2 love language itu loh dari kelima itu. Ini love language pertama yang gue rasain itu ada act of service, yang dimana dia sering banget nih ngasih gue aksi nyata gitu loh, kayak misalnya gue lagi ngambek, dia sering nyamperin gue gitu loh, terus udah gitu kayak gue lagi ngerasa seneng, terus dia kayak ikutan seneng, yang gitu-gitu lah ya, itu menurut gue berkesan banget sih, kayak udahlah dunia serasa milik gue sama dia aja gitu. Jadi love language yang kedua yang gue rasain itu ada receiving gift, yang dimana sih mantan gue itu sering banget nih ngasih barang yang tanpa gue pinta gitu loh. Jadi dia sering banget gitu loh kayak ngasih barang nih buat kamu gitu tanpa gue pinta. Sebenarnya sih gue ngerasa nggak enak ya, tapi namanya juga dikasih ya gue terima lah, apalagi sama pacar gue gitu kan. Mantan maksudnya mantan gue. Jadi ya gitulah ya. Bahkan nih fun fact-nya aja nih ya, barangnya sampai sekarang masih gue simpen tuh, rapih lagi. Gue simpulin kisah cinta Vero ini sangat berkesan lah ya, sangat tidak membosankan gitu. Oke, daripada banyak ngomong, daripada banyak bicara nih tentang love language ini, kayaknya kita saatnya masuk ke segmen terakhir nggak sih, Ver? Boleh sih, tapi lebih baik lagi mending lu ceritain nih, apakah lu pernah memberi kelima love language itu ke pasangan-pasangan lu sebelumnya? Kayaknya lebih baik kita ke segmen terakhir sih, soalnya udah pasti itu sangat tidak
menyenangkan gitu, sangat membosankan. Segmen terakhir apa sih, Fer? Oke, di segmen terakhir kita bakal bacain Dudu sama cerita-cerita yang udah teman-teman Strabel isi sebelumnya melalui Google Form yang udah kita kirim. Jadi kita langsung masuk aja nih ke cerita yang pertama, yaitu dari Betani, waketos kita nih. Ceritanya gini. Ini kan sering banget nih, dia nih sering banget nih jatuh cinta. Kayaknya selama beberapa tahun ini, udah 10 tahun orang lebih yang buat gue paling ini. Kebanyakan sih jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi berubah setelah gue kenal orang ini. Dia baik, ganteng, pintar banget, komplit deh. Terus pernah gue tentang tulang keringnya, kan kayak ngetes gitu ya. Dia nggak marah dong. Kembali lagi ke cerita percintaan gue sama dia. Semenjak suka sama dia, gue nggak pernah lagi ngelirik cowok yang lewat. Bahkan nge-stalk IG orang gitu. Padahal dulu kalau ngeliat cowok yang ganteng gitu kan kayak Cogan, langsung segar tuh mata. Banyak yang udah kita lewatin sih, tapi yang namanya nggak jodoh ya mau diapain lagi. Ternyata dia itu sepupu gua. Sebenarnya kalau sepupu boleh aja pacaran. Tapi di suku Batak ada yang disebut dengan marito, yaitu sepupu yang nggak boleh pacaran atau nikah gitu. Sebenarnya sih fakta ini gue udah tahu dari lama, cuma pura-pura nggak tahu aja biar nggak ngejauh. Semenjak beda sekolah kita jadi jauh beneran. Nggak pernah chatan lagi, nggak ketemu. Pas ketemu cuma say hi doang. Dan nggak pernah chatan lagi. Pokoknya kalau ketemu cuma say hi doang lah. Dan by the way, sekarang dia pacaran sama sahabat dia, sahabat gua. Selamat ya. Tapi ini bukan cerita first love gua. First love gua itu ketua OSIS di SMP gua, namanya Kak Erlangga. Yang satu sekolah sama gua dulu. Diam-diam aja nih ya, kisah gua sama dia tuh unik banget. Pertama lihat dia ngomong di MPLS, gue sebenarnya biasa aja. Pas gue pengen jatuh karena kena dia, tiba-tiba kayak kesetrum gitu deh badan gue. Malah jadi suka. Udah itu doang cerita gue sama dia, soalnya gak bertahan lama karena terlalu sulit digapai. Terima kasih. Gue bisa simpulin dari cerita Betani ini kayak film sinetron sih, kayak cinta aku terhalang karena dia saudara aku gitu. Ya nggak sih, Fer? Aduh. Ya, bener banget tuh. Ini kalau kata orang-orang TikTok nih ya, Tang, namanya spupuzon. Tapi dia di cerita terakhir kan dia bilang gini ya, bahwa dia suka sama ketosnya dia di SMP dulu, si Kak Erlangga itu tuh. Nih, kayaknya udah jadi legenda banget gak sih di setiap sekolah bahwa ketos nih sering banget memikat hati para wanita yang ada di sekolahnya gitu loh, entah itu wanita maupun pria lah yang ada di sekolah. Nih, apalagi nih ya, di sekolah kita juga kita punya ketos yang, ya Allah, cantik banget dah bisa dibilang gitu ya kan, gak ada lawan. Nih, pasti banyak juga nih yang ngalamin sama kayak Betani nih, jatuhnya kayak secret admirer gitu. Bener banget. No debat sih kalau masalah itu. Oke, langsung aja nih ke cerita yang kedua, yaitu dari Zoe pakai Z. Kalau pakai S dingin. Jokes bapak-bapak ya, guys. Ceritanya gini. Cerita cinta badangan pertama saya, kejadiannya SD, tapi lupa kelas berapa. Keluarga saya lagi jalan-jalan gitu sama keluarga dia. Kami berdua naik bebek-bebekan yang ada di danau. Yang kalau mau dijalanin, bebeknya harus digos terlebih dahulu. Orang tua kami menunggu sambil mengobrol di saung pinggir danau. Saat lagi di tengah-tengah danau dan asik-asiknya gue SPP sama dia, tiba-tiba turun hujan deras. Bebeknya sih ada atap. Tapi kalau kena air hujan ya tetap kena gitu, kena tampias lah, ngerti lah ya. Saat itu saya ingin goes bebeknya ke pinggir danau tempat keluarga kami menunggu. Tapi keluarga kami menyuruh untuk tidak turun dari bebek karena hujan yang deras. Tapi saya tetap ngeyel dan ingin turun dari bebek itu. Ya, palbat ya istilahnya. Di situ posisinya saya turun duluan dari bebek. Setelah saya berhasil turun, saya langsung berlari ke saung tempat keluarga kami menunggu. Ketika saya sudah setengah jalan, saya menoleh ke belakang untuk memastikan dia sudah turun. Ternyata dia sedang kesulitan untuk turun dari bebek. Karena yang bebek yang dia naiki semakin lama semakin menjauh dari pinggiran danau. Saat saya melihat itu, saya langsung lari ke tempat dia dan langsung menangkap tiang bebeknya. Setelah itu, saya membantu dia untuk turun dari bebek itu. Dengan hujan yang masih deras, kita pun berlari bersama menuju saung tempat kami menunggu. Setelah kejadian itu, malamnya saya memikirkannya dan tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Saya lupa namanya siapa, tapi bagi wanita yang merasa di cerita ini adalah dirinya, bisa berdiri dekat tiang basket BSBA setelah pulang sekolah dan pegang tiangnya dengan tangan kiri. Sekian cerita cinta dari saya, terima kasih. Gue penasaran sih siapa sih ini, maksudnya gue
Kayaknya di sekolah kita nggak sih, Fer? Bisa jadi sih, karena kan disuruh pegang tiang basket deket BSDA sekolah ya kan. Nih buat orang yang ngerasa nih tolonglah dipegang, karena kan gue penasaran juga kali ya nih buat Zoen ya, kalau udah dipegang nih tolonglah calling kita juga pengen tahu kali. Oke. Oke, sekarang Dudu nih, Fer. Kita masuk ke Dudu yang pertama ya langsung ya. Dari stranger untuk mas pacar. Dudunya gini, I hope I get flower this Valentine. Ini harusnya mas pacar nih, peka dong ya, pacarnya udah sampai ngirim Dudu loh ke Serabil ya kan? Ini harusnya mas pacar lebih peka lagi ya kan. Masa disuruh kirim dulu baru peka? Mana sih? Oke, masuk nih ke Dudu yang kedua. Dari aku untuk kamu. Dudunya gini, ditungguin kok semakin menjauh. Ini kamunya yang nggak mau nanggepin apa gimana nih? Kita kan nggak tahu ya, penjelasannya kurang lengkap gitu. Nah, iya nih, benar banget nih, harusnya dijelasin lagi nih kan, siapa tahu ya kan, sama kayak ketemu kutub utaranya magnet, ketemu kutub utaranya magnet, yang semakin deketin malah semakin jauh. Ya benar-benar. Yang ketiga nih, dari tebak dong untuk anak 10 akuntansi 1 nih. Siapa nih anak 10 akuntansi 1? Wow. Bisa-bisanya gue suka sama lo. Siapa nih? Penasaran gue nih, siapa nih? Tahu nggak, Fer? Gue nggak tahu sih, ini cukup penasaran juga ya, karena suruh tebak ya kan, gue juga jadi pengen nebak nih kan, nih 10 akun 1 bisa-bisanya lu bikin anak orang suka. Nih tapi nih ya nih yang nulis Dudu ini, boleh kali ya confess nanti pas konten, kan mumpung juga tuh ya, siapa tahu perasaan lu bisa dibales gitu kan. Oke. Lanjut nih ke Dudu yang selanjutnya nih. Dari muridnya Bapak untuk Pak Yuda. Wow. Semangat belajarnya apa ganteng. Gila nih Pak Yuda diam-diam memikat hati siswinya ya. Pak Yuda. Aduh, tapi by the way semangat Pak Yuda ngajar ya, nih katanya Pak Yuda ganteng loh Pak Yuda. Parah. Lanjut nih. Dari teman kamu untuk kamu. Judulnya, aku terlalu baper untuk kamu yang friendly. Aduh, friendly lagi. Apalagi, aduh, makan hati terus dah. Pokoknya. Ya Parah. ampun, nih udah friendzone, friendly, aduh, bener-bener kata bintang dah tuh, makan hati dulu sana. Sekelas lagi, aduh parah dah. Oke, Aduh. lanjut. Dari cewek, sorry. Iya, dari cewek untuk botaknya 10 akuntansi 1. Gue tahu sih sampai di 10 akuntansi 1 yang botak gitu, tahu gue. Isinya gini, Mas Valentine, cek gue dong. Gitu. Aduh, harusnya si botak nih, peka dong ini, gue tahu nih siapa nih si botak nih, peka dong. Gimana sih lu? Gimana sih, tapi kayaknya gue juga tahu nih tentang siapa nih si botak. Tapi harusnya si botak lebih peka lagi nih ya. Nih tolong lah ya di chat, nih kesempatan bagus nih Valentine. Siapa tahu tuh keras lu juga tuh kan bisa, lancar dah lu sana. Oke. Gue yakin sih itu gue kena. Dari Asahi Girlfriend untuk Bubi. Isinya, meeting you was like listening to the song for the first time and knowing it would be my favorite. Berarti konsepnya kayak jatuh cinta pandangan pertama ya, Fer? Yes, bener banget sih. Kayak tadi kan dia tulis gitu kan, meeting you was like listening for the first time gitu kan. Nah, ya bisa dibilang jatuh cinta pandangan pertama ya kan. Tapi anyway, Bubi siapa nih ya? Jangan bilang cowok K-pop juga nih. Gue sih nggak tahu. Oh ya, ini kan udah di Dudu terakhir, berarti kita udah di pengunjung acara dong, Fer? Ya bisa dibilang gitulah ya. Oh ya, sebelum acara ini benar-benar selesai, kita mau ngasih tahu dulu nih, setelah podcast ini dipublish, masih ada podcast baru yang akan dipublish juga dengan materi yang berbeda, yang pastinya menarik, dan MC yang berbeda, yang nggak kalah asik lah pokoknya, yang patut untuk ditunggu, gitu. Ya, bener banget tuh apa kata Bintang. Pastinya kalian harus tungguin sih podcast-podcast selanjutnya, karena kan pastinya bisa seru banget sih menurut gue ya kan. Apalagi dengan MC yang berbeda. Tapi lagi nih ya, Tang, tapi lagi sebelum acara ini benar-benar berakhir, gue mau kasih tahu nih informasi ke kalian semua yang di luar Strada, khususnya buat anak-anak kelas 9 atau anak SMP yang lagi bingung nyari sekolah di mana. Kalian bisa banget join ke SMK Strada Budi Luhur. Terus nih ya, buat kalian juga nih ya, yang kelas 9 dan lagi seneng-seneng ya main TikTok, kalian bisa banget join ke kompetisi yang kita adain pada bulan Maret ini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa chat di nomor tertera yang ada di bawah sini. Oke, semoga pintu hati
teman-teman kita kelas 9 terbuka lah yang soalnya sekolah kita udah terbukti lah keunggulannya ya Fer ya. Gak mungkin diragukan jelas lagi lah. banget sih. Oke, sekali lagi kami mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat dengerin podcast kita ini, biarpun daring gitu kan, namanya juga Omikron ya kan, daripada kita COVID semua. Jadi kami juga mau ucapin minta maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan bagi teman, semoga pintu maaf dibukakan. Sekian dari kami pamit undur diri. Gua Bintang dan ini teman gua Keren, Kak. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye.